Oh, Salam. Ya, Ocha. Mila, mulai aja. Yap. ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Dan juga welcome to Sharing and Learning Season dari yang part 7 dengan tema Beyond Grammar, How to Sound Natural and Nail Its IELTS Speaking. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Priscilla Mawarni dan hari ini saya akan menjadi MC sekaligus moderator pada acara kita. Sebelumnya, thank you so much for joining dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga siap untuk belajar hal-hal baru yang sangat akan berguna ya untuk kita, especially buat kalian yang sedang atau akan mempersiapkan tes IELTS speaking. Oke, untuk pertama-tama, untuk membuka acara kita pada Ya udah tutup hari ini, call-nya tuh. kita akan mendengarkan sambutan dari Tutup Kepala call-nya, LP2B kocak. Institut Teknologi Garut kepada Bapak Reski Ramadhani SPD MPUM. Kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Iqbal, kayaknya Syaskin deh Iqbal. Bal, di stop screen dulu, Bal. Iqbal Saputra. Mana sih Iqbal nih? Nanti ketahuan chat sama selingkuhannya, Bal. Gimana nih caranya? Oke, bentar. Ya, sambil nunggu Iqbal men-stop screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Eh, Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'du. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat eh, senior saya gitu ya, teman saya gitu ya, partner saya ya Pak Kang Mister lah ya, Mister Laude Arif. Terima kasih Mister udah menyempatkan waktunya untuk apa ya, untuk sharing, untuk berbagi pengetahuan, tentunya ilmunya gitu ya ke kita semuanya pada siang hari ini. Dan juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa. Yang main Wait. rombongan dia. Bentar ini. Oke, kan yang saya banggakan, yang saya muliakan kepada seluruh teman-teman mahasiswa dan juga ada yang bukan dari ITG ini ya. Ya, Priscilla, ada yang luar dari ITG juga yang sudah hadir pada session hari ini. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menghadiri bersama acara webinar hari ini eh, yang berjudul Beyond, apalagi saya, yang berjudul Beyond Grammar, How to Sound Natural and Nail It Speaking. Jadi ini tema yang sangat menarik sekali bagi teman-teman yang ingin atau yang akan persiapan untuk menghadapi tes IELTS. Ini materi yang sangat penting sekali untuk teman-teman ikuti dan dengarkan. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini, Mr. Laude Arif yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita semuanya. Perlu teman-teman ketahui dan juga uh, Mr. Arif ketahui bahwa acara sharing learning series ini adalah kegiatan yang rutin kita lakukan di setiap bulannya mungkin ya. Jadi dulu kita sampai 6 kita sempat vakum sih sampai 6 itu ya, dan kemarin kita baru ada kepengurusan English Club lagi di ITG, dan kemarin kita mencoba untuk diskusi kembali dan kita mulai lagi sharing and learning series ini dengan topik-topik yang seputar pembelajaran bahasa Inggris. Dan alhamdulillah kemarin Mr. Arif apa ya apa ya
namanya istilahnya mah mewakafkan waktunya gitu ya, mewakafkan waktunya untuk dapat sharing dengan kita hari ini. Dan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga saya di LP2 BMPKM dan bekerja sama dengan English Club ITG. Dan alhamdulillah kita disupport nih oleh British Council. Jadi kebetulan Mr. Arif kita di ITG itu syarat syarat lulusnya, oh wait. Siapa nih? Suaranya pecah-pecah. Wait. Ya, kebetulan Mr. Arif, kita tuh di ITG sudah bekerja sama dengan British Council. Jadi mahasiswa lulusan ITG itu syarat untuk sidang. Kalau di UIN kan kita pakai TOEFL atau TOEFL ya, Mr. Arif. Tapi kalau di ITG itu kita standarnya udah internasional. Kalau dulu kita sempatlah kerjasama dengan Balai Bahasa UPI, ujian PTSOL gitu ya. Tapi karena memang kebutuhannya mungkin anak-anak ITG mah teknik mah udah siap kerja gitu ya. Kan Ari TOEFL mah kebutuhan itu akademik lah gitu ya untuk lanjut studi dan sebagainya. Tapi memang kemarin melihat kebutuhan kebutuhan lulusan ITG itu kan banyak dari ITG yang langsung kerja ke Jepang, kerja ke Cina, Taiwan, kemana-mana lah gitu ke luar negeri. Jadi memang salah satu em, apa ya modal yang harus dicari otomatis kan mereka harus punya sertifikat berstandar internasional dan alhamdulillah kemarin kita sempatlah kerjasama dengan British Council jadi kita tesnya itu English Core gitu English Core jadi sebenarnya eh, perbedaannya dengan TOEFL eh, kalau English Core tuh dia ada yang core skill ada speaking ada writing cuman memang yang diwajibkannya itu adalah fokus ke core skillnya aja kalau untuk speaking writing nanti mereka tes sendiri gitu. Tapi setidaknya mereka udah punya sertifikat berstandar internasional. Nah, salah satunya yang saya lihat di English Core itu ya soal-soalnya mirip dengan IELTS sebenarnya, Mr. Arif gitu kan. Kita kan ujiannya melalui aplikasi gitulah gitu ya. Dan kayaknya saya butuh untuk anak-anak ini dipersiapkan gitu ya, terutama untuk sharing lah mungkin, Mr. Arif, gimana sih cara meningkatkan kemampuan speaking gitu ya. Kan kebanyakan anak-anak teh pasifnya teh bagus, Mr. Arif, jadi reading teh bagus, listeningnya ngerti gitu ya. Tapi pas speakingnya mah amburadul gitu, pas speakingnya mah kacau lah gitu ya. Jadi saya berharap ada tips-tips nih dari Kang Arif gimana sih supaya untuk meningkatkan apa namanya speakingnya gitu ya. Tools-tools apa aja sih yang bisa digunakan untuk belajar speaking. Karena hari ini mah dengan bantuan teknologi ya nggak hanya apa ya, nggak hanya butuh teman langsung ya, Mr. Arif ya, kita juga bisa ngobrol melalui aplikasi dan sebagainya. Nah itu mungkin nanti akan di-share oleh Mr. Arif gitu ya. Kalau saya lihat sih dari pendaftaran sih nanti disampaikan juga ya sama sama MC. Ini yang daftar ada 388, misalnya banyak banget ya. Ini yang gabung berapa nih? 179. Oh, excited banget ini ya. Excited banget ya, Mr. Arif. Jadi yang saya lihat sih dari ini banyak yang pengen nyoba tes IELTS katanya gitu kan. Cuma mungkin ya nanti bisa disampaikan langsung secara. Jadi for your information teman-teman, jadi Mr. Arif juga punya lembaga kursus ya namanya Belfort ID. Nah, jadi teman-teman nanti kalau pengen belajar IELTS, belajar TOEFL secara intens, nanti bisa sama Mr. Arif. Mr. Arif mah udah kemana-mana lah, nasional internasional. Jadi saya mah yakin ya kalau kalian belajar dengan Mr. Arif, insya Allah kalian eh, cepat bisanya lah gitu ya. Karena udah ada buktinya ya. Banyak siswa-siswa dari Mr. Arif yang sudah kuliah luar negeri, kejar luar negeri dan sebagainya. Itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak Mr. Arif atas atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan, apa yang akan di-sharing, mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi amal jariah untuk Mr. Arif ke depannya gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, terima kasih untuk atas paparannya yang sudah dijelaskan tadi. Oke, jadi setelah pemaparan dari Pak Reski, izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa ringkasan mengenai hasil pretest yang telah diisi oleh para peserta yang dari Google Form itu. This is gonna help our speaker to understand about the audience's background. Jadi berdasarkan dari hasil pretestnya, mayoritasnya belum pernah mengambil tes IELTS ya teman-teman.
Tetapi dari kalian juga sudah ada yang familiar dengan format dasar tentang tes ini. Dan ada juga beberapa peserta yang sudah pernah mengikuti IELTS dengan eh, rata-rata pengalaman juga ada gitu ya. Dan di sini banyak banget yang ingin meningkatkan fluency serta coherence untuk kemampuan IELTS-nya itu. Dan untuk tingkat confidence yang memang sangat penting ya di dalam kemampuan bahasa Inggris itu, eh, teman-teman di sini cukup percaya diri ya, dan juga tapi beberapa teman-teman juga ada yang masih sering ngeblank gitu atau gugup saat speaking. Saya lihat seperti itu apalagi teman-teman dari IPG ya. Jadi insya Allah semoga di webinar kali ini bisa meningkatkan confidence kalian dalam berbahasa Inggris lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kendalanya overall ada yang fluensinya belum stabil, kemudian kecenderungan berpikir untuk switch bahasa dari Indonesia ke Inggris terlebih dahulu, kemudian ada vocab yang masih kurang natural dan juga masih takut memberi jawaban karena terlalu singkat atau masih salah kayak gitu. Jadi untuk peserta yang ingin tahu bagaimana cara sounding more natural gitu, bisa nih disimak baik-baik untuk webinar kali ini. Tapi overall teman-teman di sini sangat motivated banget ya untuk improve their speaking skills, karena kan udah ada 185 nih partisipansnya, keren banget ya untuk kalian. Jadi semoga di sini kita bisa dibantu oleh Mr. Arif gitu ya untuk menyesuaikan fokus saat penyampaian materinya nanti. Okay, ladies and gentlemen, now we proceed to the main session. Sheila, sorry, saya Gimana? ngirimin CV Mr. Arif di itu ya, di grup. Boleh dibacain dulu aja? Siap. Baik. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, kita bisa bacain dulu ya ini untuk CV Mr. Arifnya ya, teman-teman. Yang tadi sudah disampaikan dari Pak Reski. Beliau hebat banget. Jadi, untuk nama lengkapnya itu ada Laude Arif Nugraha. Beliau merupakan seorang English teacher dan an experienced English teacher that teaching different levels of students. Experience in teaching general English, TOEFL, and IELTS classes, experience in student immersion program to Australia. Wah, keren banget ya. Untuk education-nya, jadi beliau menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2011 sampai 2015, Bachelor's in English Education Department. Kemudian dilanjut di UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga dari tahun 2024 sampai sekarang in Master in English Education Department. Untuk experience-nya ini banyak sekali ya teman-teman. Oke. Untuk experience-nya sendiri, seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Reski ya, memang sudah sangat hebat sekali ini Mr. Arif. Sudah pernah menjadi English teacher di Fikri Course pada tahun 2014 sampai 15, kemudian English instructor tutor di beberapa tempat seperti di Enter di tahun 2016 sampai 17 dan juga di Tunas Cendekia pada tahun 2016 sampai 19. Beliau juga menjadi English Instructor at LC of Win Bandung, tadi ya, pada tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian menjadi English Coach di Belfort English Institute pada tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian and IELTS Coach at Belfort English Institute pada tahun 2018 sampai sekarang. Ada juga di English and IELTS Teacher at Edu Global School, itu pada tahun 2019 sampai 2025. Menjadi IELTS Structure at Ivy League English Institute pada tahun 2025 sampai sekarang. Kemudian IELTS Instructor at NIEC pada tahun 2025 sampai sekarang. Lalu ada juga nih pengalaman di Perth, Western Australia, Overseas, Program Planner and Chaperone 2023 sampai sekarang. Ada achievement juga nih dari Mr. Arif, menjadi the best English teacher at LC UN SGD Bandung, itu dari tahun 2019 sampai 2020. Kemudian menjadi Teacher of the Year in Edu Global School pada tahun 2021. Kemudian di TKT CLIL Certificate Teacher from Cambridge. Wah, sangat hebat sekali ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi pemateri pada siang kali ini tuh tidak main-main ya, punya banyak pengalaman dan juga prestasi yang insya Allah bisa membantu kita nih untuk teman-teman yang ingin tes IELTS dan juga ingin meningkatkan skill Inggrisnya nanti. Oke.
Untuk eh, sudah cukup kali ya Pak ya untuk pemaparan profil dari Mr. Arifnya. Selanjutnya, kita langsung aja masuk ke sesi penyampaian materinya. Jadi, beliau akan sharing mengenai bagaimana terdengar lebih natural dan juga percaya diri pada saat art speaking. Without further ado, Mr. Ode Arif, the floor is yours. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Yeah. Good afternoon, everyone. How are you today? Doing very well. Good. You good? Are you doing well? Okay, so it's such an honor for me to be here with you guys virtually, and thanks to ITG and also Mr. Reski. Mr. Reski, my best friend, one of my best friends here. Okay, long time no see, by the way, bro. Okay, and I would like to say thank you to the English Club of the ITG. What do you call the English Club there, guys? What's it called? So we call What it is the name of the English Club? the Nexus Horizon. Oh, okay. All right. But yeah, it's such an honor for me to be here with you guys to share my knowledge about the IELTS test. And by the way, I was told by Mr. Reski that I needed to mix my languages, so I'm not going to speak English all the time because I'm afraid if there will be misunderstanding. So yeah. As previously mentioned by Priscilla, so that was about me. So I've been teaching English for it's like maybe around almost 10 years, and I have also experienced in Australia, Perth, Western Australia. So I'm managing some student immersion programs there. So I take some students from Indonesia to Australia, and then I guide them there, and also I provide them with the homestay, with the educational service as well, and also the excursion programs. Iya, mungkin saya tidak akan berbicara banyak pakai bahasa Inggris mungkin ya, biar nggak pusing. Udah mas siang ini ngomong pakai bahasa Inggris, pusing gitu ya. Oke, jadi topik kita hari ini adalah tentang bagaimana sih caranya biar kita tuh gampangnya gini. Gimana caranya kalau kita ngomong tuh nggak usah mikirin grammar mulu gitu ya, especially when you take the IELTS test gitu ya. Karena one of my expertise in IELTS, salah satu keahlian saya adalah di IELTS karena saya mengajar beberapa kelas dan saya mengajar di berbagai lembaga juga untuk program IELTS ini. Jadi alhamdulillah mungkin saya banyak ada pengalaman mungkin ya, atau barangkali ada teman-teman di sini yang bahkan pengalamannya lebih jauh daripada saya. Mungkin saya akan sharing aja apa yang saya alami saja gitu ya. Okay, so yeah, without any further ado, let's get started. I'm going to share my screen to you. Ini saya bisa share screen ya? Oh, bentar saya jadi co-host dulu ya. Sebentar, start. Oke. Oke. Make co-host. Oke. Wah, banyak Coba. sekali, ada 200 orang nih. Saya 200 jadi orang agak excited. Saya paksa nih. Saya paksa ini. agak ngadeg-deg. Kalau kata orang Sunda mah ngadeg-deg gitu ya. Oke. Udah, Mister, cobain. Okay. Thank you, by the way. Okay, so can you see my screen now, guys? So you can show an emoji, a thumbs up if you can see it. Aman ya? Oke. Nah, kita topiknya adalah tentang how to sound natural and nail IELTS speaking. Nah, gimana caranya kita biar bisa terdengar natural ketika kita nanti tes IELTS speaking, gitu ya.
Speaking itu adalah salah satu productive skills di bahasa Inggris atau di bahasa apapun yang mungkin bisa menjadi satu hal yang menakutkan ketika when it comes to the test gitu ya. Mungkin teman-teman di sini kalau ngobrol sehari-hari atau sama temennya praktek dan lain-lain, mungkin itu gampang ya. Tapi ketika tes, tiba-tiba out of nowhere ngeblank gitu ya, atau tiba-tiba mikirin grammar, tiba-tiba apa banyak jedanya ketika berbicara ya. Karena teman-teman mungkin saja belum tahu tekniknya seperti apa ketika berada dalam sebuah tes gitu ya, because it's going to be very different gitu. Oke, tapi sebelum kita ke materinya, mungkin akan ada beberapa pertanyaan dari saya dulu ya. Are you familiar with IELTS? Teman-teman familiar dengan IELTS nggak ya? Oke, atau boleh deh ketik iya atau tidak di kolom chat barangkali. Apakah teman-teman familiar? Are you familiar with IELTS? Oke, no, tidak sir. Oke, belum ya. Oke, kebanyakan belum familiar. Ya, sebetulnya teman-teman IELTS ini sudah sangat masif sekali, bahkan popularitasnya itu mengalahkan TOEFL sebetulnya. Ya, tapi mungkin di beberapa tempat IELTS itu eh, bukan mungkin kurang diminati karena sebetulnya mungkin dari masalah harga ya. Karena harganya kalau teman-teman tes sekali tes gitu ya, official test itu sekitar 3 juta sampai 3,5 jutaan lah sekali tes gitu ya. Nah, mungkin itu yang bikin orang-orang tuh pada larinya ke TOEFL karena TOEFL lebih murah daripada IELTS gitu. Tapi sebetulnya TOEFL pun ada yang mahal ya, namanya TOEFL IBT. Itu harganya hampir mirip dengan IELTS gitu. Hampir sekitar 3 jutaan lah. Bedanya apa dengan TOEFL biasa yang teman-teman mungkin pernah tes? Bedanya adalah ada tes speaking-nya. Kalau yang tes TOEFL IBT itu ya. Kalau yang teman-teman familiar mungkin namanya TOEFL ITP. Okay, but today we're not going to talk about IELTS. We're going to talk about IELTS and IELTS speaking to be exact. Ya. Oke. Nah, apa itu IELTS? IELTS itu adalah International English Language Testing System. Tapi teman-teman nggak usah tahu apa namanya singkatannya ya, karena di dalam tes nggak akan ada pertanyaan apa kepanjangan IELTS gitu ya, nggak ada. Cuman kalau pengen tahu ya itu kepanjangannya ya. Uh, okay, so most of you are not familiar with IELTS. Okay. Nah, IELTS itu bukan cuma tes bahasa Inggris aja, tapi a test of strategy. Jadi kalian harus punya strategi nih, apalagi di speaking ya, apalagi di speaking. Nah, di sini akan saya kasih highlight aja, highlight singkat tes IELTS itu apa aja sih yang dites. Yang pertama ada listening, itu 30 menit, sebetulnya 40 menit ya. Tapi kok 30 menit? 30 menit itu adalah si durasi audionya. Dan yang 10 menitnya kemana, Mister? 10 menitnya, jadi di IELTS itu, teman-teman punya waktu 10 menit di listening itu untuk memindahkan jawabannya ke si answer sheet. Ya, atau ke si halaman eh, jawabannya. Gitu, 10 menit tuh punya. Jadi teman-teman bisa coret-coret sebetulnya. Coret-coret di kertas soal gitu ya. Oke, terus ada reading, ini 60 menit. Writing 60 menit. Speaking 11 sampai 14. Makin jadi satu sosok yang menakutkan. Kenapa? Karena teman-teman akan ditesnya langsung sama native speaker. Sama bule langsung. Jadi bukan sama bule potan kayak saya ya. Kalau saya bule potan, teman-teman. Jadi beneran bakal langsung sama native speakers-nya. Native speakers-nya ya mungkin bisa dari Amerika, bisa dari Inggris, bisa dari Australia, mungkin ya. Nah,
Oke. Terus scoring sistemnya gimana? Scoring sistemnya itu, kalau ini adalah scoring sistem di IELTS seperti ini. Jadi kita menggunakan band score dan perfect itu dinilai 9 teman-teman. Nah, kalau IELTS itu ada koma-komaan nggak, Mr. Arif? Jawabannya ada. Tapi komanya cuman koma 5 aja. Contoh, teman-teman 4,5 nilainya, 5,5, 6,5. Jadi nggak ada 6,7, 6,8 tuh nggak ada teman-teman. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada temennya, kamu udah tes IELTS belum? Udah, berapa skor kamu? Wah, skor saya 7,8. Udah pasti dia berbohong ya. Udah pasti orang ini berbohong gitu. Karena nggak ada yang seperti itu. Nah, nah biasanya yang kita butuhkan tuh skor berapa sih untuk let's say to get a scholarship atau to immigrate, untuk berimigrasi, jadi penduduk, bukan jadi penduduk ya, kita bilangnya permanent resident. Permanent resident itu jadi penduduk aja, tapi bukan ganti kewarganegaraan ya, gitu. Karena banyak kan orang-orang kita, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, gitu. Yaitu mereka punya skor IELTS itu untuk mendapatkan status sebagai residen di sana, bukan sebagai citizen ya, beda itu, beda lagi. Nah, biasanya kalau untuk ke negara berbahasa Inggris itu rate-nya tergantung dari kampusnya, teman-teman. Kalau untuk scholarship atau untuk berkuliah di sana bisa di 6,5 sampai 7,5. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen ke Singapura atau ke Malaysia kuliah di sana, karena kan mereka itu pengantarnya udah pakai bahasa Inggris, teman-teman. Di sana kan English itu udah jadi second language kalau di Malaysia. Tapi kalau di Singapura mungkin first language mungkin ya, karena orang Singapura memang berbahasa Inggris kesehariannya. Nah, kalau di dua negara itu, setahu saya, pengalaman saya itu cuman butuh skor 5,5 gitu ya untuk bisa belajar di sana. Tapi ada beberapa kampus yang prestisius yang mengharuskan 6,5 itu ada gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kan tema kita sekarang tentang IELTS speaking. Nah, kenapa IELTS speaking itu penting gitu ya? Nah, yang pertama adalah a good IELTS score opens global opportunities. Yes, that's very correct. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman punya skor IELTS-nya bagus, itu sangat membuka sekali eh, kesempatan teman-teman untuk baik bisa studi di luar negeri, atau bahkan bekerja di luar negeri, atau bahkan bekerja di dalam negeri tapi dapat promosi yang bagus gitu ya, atau dapat apa namanya promosi itu apa ya maksudnya, jabatan yang bagus gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat di TikTok atau di Instagram akhir-akhir kemarin, Oktober kemarin, ribut-ribut tentang WHV Australia gitu ya, Working Holiday Visa Australia. Nah, itu membutuhkan skor IELTS, teman-teman. Itu pelamar dari Indonesia itu banyak banget, sampai sampai si sistemnya crash waktu itu, sampai banyak yang bikin video ngomel-ngomel. Teman-teman boleh lihat nanti di TikTok ya yang video-video ngomel-ngomel tentang WHV itu. Nah, saking banyak banget orang itu pengen bekerja di luar negeri, teman-teman, gitu ya. Salah satunya harus punya IELTS kalau ke Australia gitu. Oke. Nah, IELTS speaking itu durasinya tadi 11 sampai 14 menit. Lalu formatnya kayak gimana? Formatnya ada 3, teman-teman. Jadi dibagi ke dalam 3 bagian. Ada yang pertama itu introduction and interview. Lalu part 2-nya adalah long term, part 3-nya adalah discussion. Oh ya, by the way, we're not going to spend a lot of time here because I would like to invite some of you to practice here directly. Teman-teman nanti akan saya ajak praktek langsung di sini ya. Jadi beberapa yang uh, secara sukarela, voluntarily, ingin coba gitu ya, setelah nanti saya kasih materi, saya mau coba nih Mister, gitu, boleh ya. Paling saya akan batasi beberapa ya, karena kita ngejar waktu juga. Oke, ada long term, terus ada discussion. Nah, terus topiknya kayak gimana Mister? Nah, untuk di part 1 itu topiknya itu everyday topics, jadi hal yang sangat dekat sekali dengan kalian gitu ya. Nanti akan ada penjelasannya masing-masing part itu kayak gimana.
Nah, ini bagus banget nih untuk teman-teman yang pengen coba tes IELTS tapi belum ada gambaran. Di sini akan saya jelaskan, tapi hanya untuk speakingnya ya. Kalau mau yang listening dan lain-lain, nantilah kalau ITG ngadain sharing session lagi, boleh lah ya. Oke. Nah, yang part 2 ini yang long term ada story or experience based topics. Jadi biasanya kita akan disuruh untuk bermonolog, teman-teman. Kita akan berbicara selama 1 sampai 2 menit gitu ya untuk part 2 ini. Lalu yang part 3-nya adalah opinions. Jadi lebih nanya opini. Menurut kamu ini kayak gimana? Menurut kamu si A lagi. A itu gimana sih? Menurut kamu B itu gimana sih? Nah, kenapa ini bisa gini? Kenapa ini bisa gitu? Nah, itu ada di part ketiga gitu ya. Oke. Nah, terus apa sih yang dinilai? Yang dinilai itu ada 4 hal, teman-teman. Yang pertama adalah fluency and coherence. Nah, ini berkaitan dengan seberapa lancar kita berbicara. Nah, yang mungkin akan relate dengan topik kita hari ini. Ya, oke. Nah, terus ada lexical resource atau vocabulary. Nah, jadi seberapa hebat sih teman-teman menggunakan kosakatanya, seberapa luas sih teman-teman kosakatanya gitu ya. Oke, for your information, vocabulary cannot be taught. Jadi, vocab itu nggak bisa diajarin. Karena setiap orang pasti punya pembendaharaan kata yang beda-beda. Gitu ya. Contoh, mungkin pembendaharaan kosakata saya itu tidak lebih banyak daripada Mr. Reski. Mungkin. Gitu. Atau mungkin Priscilla lebih banyak pembendaharaan kosakatanya daripada saya. Mungkin. Gitu ya. Nah, itulah kenapa vocab itu nggak bisa diajarin. Oh bisa Mister kalau di SD. Iya di SD kan ada oke, apple, orange, jeruk gitu kan ya. Tapi masa sih kita belajar bahasa Inggris kayak gitu terus gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah grammatical range and accuracy. Nah, ini yang jadi ketakutan kita ketika berbicara, teman-teman, gitu ya. Seberapa kompleks sih kemampuan grammar kita, gitu. Atau seberapa hebat sih kita berbicara menggunakan grammar yang benar, gitu ya, ketika nanti dites. Nah, yang terakhir adalah pronunciation. Mungkin ini salah satu yang jadi ketakutan juga ya. Oh, dan saya mah bahasa Inggris lagi siga orang Sunda nya bae tenan naon gitu. Gitu ya. Oke, nanti kita akan ngomongin tentang ini. Oke, nah speaking part 1 itu kayak gimana sih? Nah, dia durasinya 4 sampai 5 menit dan apa yang akan kalian alami ketika nanti tes? Nah, si examiner itu penguji ya, pengujinya itu bakalan nanyain hal-hal yang sederhana. Contohnya kayak tentang kampung halaman, tentang pekerjaan kalian atau tentang studi kalian, hobi, yang kayak gitu lah, yang dekat-dekat sama kalian. Nggak bakalan nanya tentang politik, tentang agama. Kalian nggak akan pernah nemu yang kayak gitu ya. Nggak bakalan nemu gitu. Nah, terus tujuannya apa sih? Nah, si tujuannya adalah biar si penguji ini tahu kalau teman-teman itu apakah sound relaxed, friendly, and natural. Gitu ya. Lalu, apakah teman-teman bisa menjawab dengan singkat, tapi jawabannya bagus. Singkat tapi developed. Develop itu ya dia nggak cuma satu kata doang, atau nggak cuma satu kalimat doang, gitu ya. Jadi 3 sampai 5 kalimat, gitu. Nah, terus gimana cara nanti kalau saya dites, Mister? Atau nanti kita akan ada praktek ya di sini. Nah, don't give one word answer. Even though your English is very good, but if you just say only one word, your score is going to be low. Ah, Mister, udah saya mah jago bahasa Inggris gitu. Ya kalau jago ya buktiin gitu. Ngomong yang banyak gitu. Tapi jangan kebanyakan ya. Karena di speaking part 1 ini jawaban 3 sampai 5 kalimat itu cukup gitu ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang gitu. Oke. Nah, yang kedua, add small details. Jadi ketika kita jawab, itu kasih detailnya. Contoh, kayak gini. Kalau teman-teman ditanya, do you like coffee? Yes, I do. Udah diem aja. Saya yakin teman-teman nilainya jelek. Atau cuma bilang, yes,
Udah gitu doang. Saya yakin nilainya pasti rendah gitu ya. Tapi jelasin, yes, I do. I'm really into coffee. I always have it every morning and my favorite one is Americano. Singkat, padat, jelas, bagus. Contoh kayak gitu. Oke. Nah, atau teman-teman juga boleh menggunakan light fillers. Fillers itu apa sih? Fillers itu sebetulnya gampangnya ya, gampangnya fillers itu adalah sisipan, sisipan kata yang sebenarnya nggak penting ada di situ. Karena kalaupun kita nggak pakai fillers, kalimat kita tetap jelas. Nah, tapi si fillers ini bisa bantu kita terdengar natural, gitu ya. Contoh, di sini kita bisa pakai kata well, atau actually, atau I guess, contoh kayak gitu. Misal ditanya, do you like coffee? Well, I really like it. Atau misalkan, no, actually, I don't really like it. I prefer tea over coffee, for example. Contohnya kayak gitu. Nah, oke, oke. Nah, itu adalah tentang speaking part one. Nah, habis itu, teman-teman akan diarahkan langsung ke part two. Apa itu part two? Part two itu yang long term itu ya, dia durasinya 3 sampai 4 menit. Nah, teman-teman itu bakalan dikasih cue card, dikasih kartu, tapi biasanya berupa kertas ya. Nah, di dalam kertasnya itu ada sebuah topik. Dan topik tersebut teman-teman harus ceritakan selama 1 sampai 2 menit. Nah, yang bakal bantu teman-teman adalah teman-teman dikasih waktu 1 menit untuk prepare. Nah, 1 menit untuk prepare-nya dipakai ngapain, Mister? Teman-teman pakai untuk nulis hal apa aja yang akan teman-teman ucapkan. But you have to remember that you just have 1 minute, so that's why just write some words or phrases. Jangan nulis kalimat habis. Nanti 1 menitnya habis kalau teman-teman nulis kalimat ya. Tapi kalau teman-teman cuma nulis beberapa kata aja, itu bakalan cepet gitu ya. Nah, di cue card-nya itu ada 4 poin teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh menuliskan poin pertama mau ngomong apa, poin kedua mau ngomong apa, ketiga ngomong apa, keempat ngomong apa gitu ya. Nanti akan saya kasih lihat contoh ininya, cue card-nya ya. Oke, nah tujuannya apa? Jadi si penguji itu pengen lihat apakah teman-teman itu struktur kalimatnya, eh, struktur kalimat, bukan struktur kalimat ya, lebih ke struktur dari awal sampai akhirnya tuh bagus atau enggak sih? Dia berurutan atau enggak, gitu ya, ngomongnya, gitu. Idenya nggak menclok-menclok, gitu. Nah, terus ya ini tell a mini story with details, of course, and then show fluency and vocabulary range. Jadi pengen tahu juga apakah dikasih waktu 1 sampai 2 menit ini dia lancar nggak sih ngomongnya, gitu. Dan apakah vocabnya itu sama terus atau beda-beda nggak sih, gitu. Nah, karena teman-teman ada penilaian vocabulary ya, di mana teman-teman diusahakan untuk tidak mengulang kata yang sama, gitu. Nah, tipsnya apa? Yaitu tipsnya teman-teman gunakan catatannya. Jangan nulis kalimat full ya. Nah, habis itu boleh expand ideas. Jadi ketika teman-teman nulis satu hal, nah expand aja who, what, when, why, how. Contoh, teman-teman disuruh untuk ngomongin tentang tempat favoritnya. Nah, itu bisa di explore. Who, misalkan, oh biasanya ke sana sama siapa? Nah, terus what? Nah, biasanya ngapain di sana gitu. When? Biasanya kapan ke sana? Why? Kenapa suka ke sana? Dan how? Biasanya kalau ke sana ngapain atau apakah ada agenda mingguan atau harian kayak gitu contohnya ya. Nah, yang ketiga adalah don't stop early, keep talking. Nah, jadi jangan buru-buru beres. Ah, kayaknya saya udah ngomong nih 1 menit. Jangan ngomong aja terus. Kalau bisa sampai diberhentiin sama si pengujinya gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman
Idealnya adalah teman-teman bisa berbicara selama 2 menit atau bahkan sampai diberhentikan. Tapi dengan catatan teman-teman tuh lancar, nggak ada ide yang diulang-ulang. Nah, tapi kalau teman-teman merasa kayaknya saya udah nggak ada yang mau saya omongin lagi deh, itu lebih baik teman-teman beresin, udah beres aja, jangan ditambahin lagi. Kenapa? Karena akan ada potensi ngeblank, dan yang kedua adalah akan ada potensi teman-teman ngulang apa yang udah diucapkan di awal. Nah, kayak gitu. Karena kita nggak boleh ngulang apa yang kita ucapkan di awal, gitu. Tapi tetap kita harus punya perkiraan, oh kayaknya saya udah 1 menit deh berbicara. Nah, itu yang susahnya, ngira-ngiranya. Tapi amannya adalah kita diberhentiin. Itu aman banget. Untuk yang part 2 ya, gitu. Beda cerita dengan yang part 1 dan part 3. Nanti kita ngobrolin itulah, gitu. Oke, part 3 itu ngapain? Nah, part ketiga ini yang paling susah sebetulnya. Kenapa? Karena si penguji itu bakalan nanya opini kalian tentang sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu berkaitan dengan yang ada di topik part 2. Maksudnya gimana, Mister? Contoh, kalau di topik part 2-nya teman-teman disuruh nyeritain tentang hobi, maka pertanyaan yang ada di part ketiga akan tentang hobi semua. Tapi dia lebih abstrak. Pertanyaannya lebih kenaikan opini. Contoh, why do people have hobbies? Or why do people need hobbies? Kenapa orang butuh hobi? Itu kan pertanyaan philosophical ya. Pertanyaan filosofis banget gitu ya. Kenapa? Gitu. Contoh kayak gitu. Nah, jadi bakalan sama si topiknya tuh sama gitu ya. Nah, terus tujuannya apa? Ya, si penguji pengen tahu apakah kita itu kritis gitu ya, atau kita tuh cuman ngangong-ngangong doang. Nah, ini yang susah teman-teman, karena untuk kesulitannya dua. Yang pertama adalah teman-teman harus berbicara pakai bahasa Inggris, tapi ngomongin sesuatu yang serius, yang kritis. Itu susah loh. Kalau ngomongin cuman kayak tentang oh my hobby is watching movies and my favorite movie is La La Land for example, itu kan gampang. Tapi kalau ditanya why do people watch movies? Oh, maybe they want to do it. I don't know. Ah, itu nggak boleh teman-teman jawab kayak gitu ya. Gitu. Oke, ya pengen tahu juga apakah teman-teman tuh idenya tuh bagus atau enggak gitu ya, terorganisir atau enggak gitu ya. Nah, terus gimana dong caranya? Nah, ini saya kasih cara teknik namanya PEEL, teman-teman. P-nya apa? Point, jadi state your point first, or your opinion first, and after that explain it why. Habis itu give an example or some examples. And after that, ini ada contohnya. Nah, jadi yang pertama, I think technology has improved education. Nah, itu sih poin kita. Habis itu jelasin kenapa. Oh, because it gives students access to unlimited information. Habis itu kasih eh, contohnya. For example, many learners use online platforms to study. Nah, habis itu tutup. Overall, it makes learning more flexible. Nah, gitu. Nggak usah panjang-panjang. 4 sampai 5 kalimat aja udah aman gitu ya. Tapi Mister, saya lihat di YouTube itu panjang-panjang yang jawabnya. Boleh saja, tidak apa-apa. Itu kalau teman-teman pede. Tapi again, the examiner will stop you because they have time to catch. Karena mereka punya waktu untuk mereka kejar ya, gitu. Karena kalian nggak bisa ngomong panjang-panjang banget gitu. Oke, nah ini yang menarik nih. Ketika tes speaking, do you need to sound British, American, or Australian? What do you think? Menurut teman-teman, aksen tuh penting gak sih? Yeah, especially when you take the IELTS test. Boleh dong komen penting atau tidak penting, atau misalkan, oh saya kayaknya pernah dengar deh kayak katanya harus British banget kalau dites.
IELTS itu atau test speaking itu. Misalkan kita mau bilang a bottle of water jadinya a misalkan gitu ya. Atau hi mate gitu ya. Oke, penting tapi tidak menjadi indikator. Oke, kata Priskil. Ini kata Muhammad Zain depends. Ya, tergantung, Mister. Mister di mana? Kalau Mister ada di Inggris ya British. You need to sound like a British, misalkan gitu. Atau Mister kalau Mister lagi ada di Sunda ya udah weh pakai bahasa Sunda gitu, bahasa Inggrisnya gitu. Yeah, good afternoon. How are you today? Misalkan gitu. Oke. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang kebingungan apakah saya harus menguasai sebuah aksen atau enggak. Oke, saya akan kasih tahu kalau kita berbicara tentang ideal, ideal atau tidak ideal, kalau kita bilang idealnya memang kalau teman-teman pengen dapat privilege yang lebih atau pengen diakui lebih, itu menguasai salah satu aksen itu mungkin penting. Saya bilangnya mungkin penting, bukan penting ya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk berkomunikasi saja, yang penting teman-teman itu jelas, pengucapannya jelas, itu nggak masalah. Mau aksen kalian itu aksen apa? Saya dari Cicahem ya, Cicahem English, atau misalkan teman-teman dari Garut, Garut English, nggak masalah selama pronunciation-nya itu benar. Teman-teman harus tahu ya kalau pronunciation dan accent itu mungkin dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi saya akan selalu bilang kalau aksen itu adalah bonus. Kalau teman-teman belajar bahasa Inggris dan tiba-tiba aksennya itu bagus, itu adalah bonus untuk kalian. Gitu. Nah, ini kata Zain ya. I think what really matters is that as long as you can understand each other and establish a profound conversation, that's very correct. Betul. Yang penting ngerti lah. Gitu. Contoh gini deh. Saya alhamdulillah suka ada kerjaan ke Australia, teman-teman tiap tahunnya gitu ya. Ketika saya di sana, itu banyak banget orang yang bukan dari Australia, non-native speakers itu banyak banget yang dari China, dari India, dari Egypt, Timur Tengah itu banyak sekali. Mereka tuh udah tinggal di sana mang tahun-tahun kalau cek orang Sunda mah ya. Ada yang udah 15 tahun. Saya kan ada sempat ngobrol. Bahasa Inggris mereka itu ya bahasa Inggris orang Cina kayak gimana sih gitu ya. Bahasa Inggris orang India kayak gimana sih? Dan mereka fine-fine aja di sana. Mereka tidak ada kendala gitu ya. Seperti itu. Dan sebetulnya bule pun nggak mempermasalahkan gitu. Yang penting saya paham kamu ngomong apa gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya, should I worry too much about my grammar? Apakah saya harus eh, khawatir banget tentang grammar saya gitu? Gimana nih saya grammarnya jelek banget, gimana nih? Nah, jawabannya adalah grammar is not everything. Grammar itu bukan segalanya, teman-teman. Saya bisa ngomong kayak gini, ini hanya untuk teman-teman yang sedang mengalami kesulitan dalam grammar. Tapi memang kalau idealnya, iya betul. Grammar itu eh, membuktikan seberapa hebat teman-teman, gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang sedang berjuang, grammar itu bukan segalanya kok, gitu ya. Grammar itu bisa dipelajari kok. Kalian bisa improve kok. Nah, kenapa? Karena di dalam tes IELTS tadi, grammar itu cuman ngasih 25% sumbangsih penilaian dari eh, 4 kategori kan ya. Ada fluency, ada apa vocabulary, ada grammar, sama ada pronunciation. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau grammarnya masih acak-acakan gitu ya. Oke. Tapi memang sih kalau pengen tes IELTS, usahakan jangan nekat ya. Harus ada persiapan ya. Karena mahal ya. Kalau gagal teh aduh ya 3.500.000 ngelayang gitu kan. Henek gitu. Oke.
Oke, terus yang kedua yaitu focus on being understandable. Seperti yang tadi temennya bilang di chat, kata Muhammad Zain katanya selama ngerti ya udah gitu ya. So you need to focus on being understandable gitu. Idenya jelas gitu ya. Nah, terus kalau teman-teman udah belajar beberapa teknik grammar, pakai aja yang teman-teman bisa gitu. Jangan tiba-tiba pakai teknik grammar yang jelimet gitu ya. Atau teman-teman pernah belajar tentang inversion ya, dalam bahasa Inggris, pakai inversion, saya biar keren. Tapi kitanya belum terbiasa dengan penggunaan inversion itu, ya udah jangan. Pakai yang teman-teman nyaman aja. Contoh sederhana kayak gini. Saya, Mister, kalau ditanya, saya kalau bilang saya berasal dari Bandung, saya selalu bilang I am from Bandung. Ya udah pakai I am from Bandung aja. Nggak usah pakai I come from Bandung. Karena kan kita bisa bilang I come from Bandung ya. Nah, tapi saya mah nggak biasa, Mister, bilang I come from Bandung. Saya biasanya I am from Bandung. Ya udah, I am from Bandung. Karena secara gramatikal dua-duanya benar. Gitu. Nah, yang keempat adalah ya teman-teman memang you need to gradually upgrade your grammar, gitu ya. Jangan disekaligusin. Kenapa? Karena teman-teman you will be very stressful. Bakalan stres gitu ya. Jadi belajar tuh udah nggak menyenangkan kalau stres mah gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah don't freeze because of grammar. Ketika teman-teman ngomong salah grammarnya, ketika dites ya, ini konteksnya ketika dites ya, ya udah let it go aja, let it be aja. Nggak usah diulangin. Sorry, I mean bla 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 bla. Contoh kayak gini. Oh ya, my favorite movie Jumanji. Sorry, my favorite movie is Jumanji. Nah, nggak usah diulangi, tabrak aja langsung. Kenapa? Karena kalau teman-teman selalu mengulang-ulangi seperti itu dalam penilaian, oh ini orang fluent ini, dia ngurang-ulangi terus, udah mah kenanya dua, grammarnya udah mah kena, fluensinya pun kena, gitu. Jadi lamun udah kagok salah mah enggak baik gitu, biarin aja gitu. Tapi again, you need to improve ya. Tapi ini kita berbicara konteks tes ya. Kalau teman-teman lagi enggak tes, mah sok weh erek ngulang beberapa kali oge gitu ya. Salah, oh saya gimana salah? Saya ulangi lagi ya. Gak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Oke, nah sekarang gimana caranya biar kita terdengar natural? Nah, yang pertama teman-teman boleh menggunakan use everyday expressions gitu ya. Ini sangat sederhana sekali dan teman-teman bisa menggunakan ini di speaking part one, to be honest. Gitu. Do we still have time? Oke. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan chunks. Chunks itu apa sih? Chunks itu adalah potongan-potongan kata frase yang dia tuh punya makna. Nih, contoh ya. Di sini ada contoh I'd love to visit Japan. Nah, ini beginners friendly. Kenapa beginners friendly? Karena kan beginners itu biasanya suka mikir kan kalau ngomong ya. Suka mikir. Nah, ini nggak apa-apa nih. Kita ngomongnya pakai chunks saja, chunks. Jadi potong-potong, tapi potong-potongnya make sense gitu ya. Nih contoh. Di sini ada I'd love to visit Japan. Jadinya I'd love to visit Japan. Gitu. I'd love to visit Japan. Dipisah boleh. Tapi kalau teman-teman udah proma ya nggak usah dipisah pun nggak masalah. Oh, I'd like to visit Japan. Itu kan nggak ada yang dipisah tuh. Tapi terdengar natural. Tapi kalau teman-teman masih berusaha, bolehlah dipisah dikit, tapi jangan kasih jeda yang lama. Oh, I'd love to visit Japan. I'd love to visit Japan. Itu kan ada jeda dikit ya, tapi masih terdengar natural gitu. Nah, yang ketiga adalah you need to master intonation. Why? Kenapa? Karena dengan intonasi, pesan kita tuh kadang, bukan kadang ya, most of the times, itu sorry, I was distracted. Maaf, saya terdistraksi sedikit. Ya, tadi dengan siapa tadi? Oke, ada bocor suaranya ya. Ya, intonasi itu eh, kita tuh ketahuan natural atau enggaknya gitu. Jadi kita tidak terdengar seperti robot atau kita tidak terdengar seperti AI yang ngomong gitu ya. Apalagi kayak intro-intro
Dracin. Teman-teman pernah suka nonton Dracin nggak? Hari ini saya pergi ke pasar. Ketika itu saya ketemu dengan ini. Nah, nggak kayak gitu ya ngomongnya. Oke. Tapi ada intonasinya. Di sini ada rising intonation for uncertainty or follow up. Contohnya kayak gini. Well, maybe I'll choose Bali. Nah, contoh kayak gitu. Itu kan rising. Dia naik intonasinya. Lalu ada falling intonation for confident statements. Nah, kalau teman-teman confident biasanya dia falling. Falling itu dia turun. Contoh ya, nih. I really enjoy hiking. I really enjoy hiking. Dia turun. Jadi enggak I really enjoy hiking. Itu kan naik ya. Aneh teman-teman kalau bicara seperti itu ya. Oke, ini siapa? Firza ini bocor ya suaranya, saya mute ya. Oke, atau teman-teman bisa mengkombinasikan keduanya ya, si rising sama si fallingnya. Contoh kita pakai yang ini ya. Well, maybe I choose Bali. Nah, itu kan di mix rising, falling gitu. Itu terdengar lebih ekspresif gitu. Tapi jangan lebay ya, teman-teman. Tetap jangan lebay. Oke. Nah, terus poin selanjutnya, oke. Nah, teman-teman boleh tambahkan sentuhan pribadi ya, add personal touches. Nah, boleh pakai emotions. Emotions di sini maksudnya bukan berapi-api emosi, enggak ya, tapi pakai perasaan gitu ya. Nah, nih contoh di sini, ketimbang kita cuma bilang I like movies, nah teman-teman kasih small stories di situ. Contoh, honestly, I'm really into sci-fi movies because they spark my imagination. Nah, di situ kan ada emosi bermain gitu ya. But again, you need to practice a lot. Harus banyak prakteknya harus banyak sih untuk bisa berbicara menggunakan emosi yang sesuai itu lumayan gitu. Nah, selanjutnya adalah don't fear pauses. Teman-teman jangan takut membuat jeda. Asalkan jangan lama jedanya ya. Tapi fear panic. Tapi takutlah dengan kepanikan. Kenapa? Karena ketika teman-teman panik, itu jedanya bisa sampai lama. Atau bahkan teman-teman nggak tahu mau ngomong apa. Gitu ya. Nah, di sini katanya short pauses natural. Itu memang natural. Kalau teman-teman ada buat jeda sedikit itu aman. Contoh ya, kalau ditanya teman-teman nggak tahu mau jawab apa, teman-teman boleh pakai fillers kayak, let me think. Oh, I think bla 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 bla. Nah, itu kan ada jeda, tapi jedanya terdengar natural. Jadi ketimbang ketika ditanya kita langsung diam gini. Nah, jangan. Jadi ketika kita ditanya, kita nggak tahu mau jawab apa, usahakan tetap berbicara. Ya boleh dengan menggunakan filler seperti ini. Let me think. Tapi jangan kelamaan ya. Tapi jangan kelamaan. Kalau di dalam tes gitu. Oke. em, kita bisa kita coba praktek lah ya. Saya mau coba. Apakah ada yang mau mempraktekkan? Nih, di sini kita akan speaking part one aja ya. Mungkin karena kita nggak punya banyak waktu. Tadinya saya mau full parts, one, two, three. Tapi kita part one aja deh ya, yang sederhana. Oke. Does anyone want to practice? Muhammad Zain. Oh yeah, you're the guy that sent me the message. Okay, very good. So what should I call you? Zain or Zain, you can call me Zain? Zain. Is that fine? That's fine. Oh, okay, Mr. Zain. Oh yeah, by the way, would you like to introduce yourself first? Because I don't know you. Maybe you're older than me or younger than me. I don't know. Okay. Okay. First of all, I wanna make sure things are going well. Is my sound are crystal? Yeah, it's crystal clear. Yes. Okay. I'm gonna start with my name. Okay. My name is Muhammad Zain Nur Zaman. I'm an alumni at Kertov Institute of Technology, Oh, class of 2020, I think.
because I Okay. graduated last year. Oh, you're a Yeah, freshman. Oh, sorry, fresh graduate. yeah. Ah, I'm okay. currently working I'm sorry, at Garut University. Oh, good for you. Yes. Okay, so we would like to practice it. Okay, are you ready? Yeah, shoot. Let's do Okay. it. All right. So, what do you usually do in your free time? Let me see. Reading, uh, of course, gaming, you know, and plenty of stuff. You can say that. Meditating, reading a self-help book, Hmm. praying, of course, is a mandatory thing to do. Okay. Yeah, that was good, by the way. That was good. Okay. Thank you, Mr. Zaid. Okay, you're welcome. Okay, I would like to invite another one. Is there anyone who wants to practice? Just give me a signal by sending me an emoji. Raise your hand. Don't be shy. No one? Seriously? Preskill? Sorry, can I participate also? Sure, sure. Okay, so Okay. Hold on. So I would like to ask you with the second question. okay. Okay, Preskill, how often do you have free time? Okay, so because I'm a college student, so I don't have really free time because I have class from Sunday until Saturday. Sometimes Sunday I need my free time, but sometimes I just fill it with the group assignments or like another work that I have been to do. So it's really rare for me to find free time in my time, and I just make free time like because I don't like have so much free time, so I just make my own at night or like before I sleep. I just decided to have my free time before I go to sleep to feel my happiness with like singing or like doing my hobbies. And I love to reading and sometimes I love to dancing because I'm just a girl and I still love to dancing because it just boosts my energy and just feel more confident with my own self. All right, very good. She's better than Yeah. me, Mr. Arif. Oh my No, goodness. no, I'm not. Yeah, yeah. She's really good. She's really good. Yeah. Okay. The last one. I would like to invite the last participant here to practice. Anyone? Or Mr. Reski, but maybe you want to try and show your students who's the boss is. I'm just kidding. Okay, anyone want to try with the last question? Let my students try, sir. Because we can talk each other outside of this Ah, room, maybe. yeah. Yeah, okay. Anyone want to try it? Ada yang mau coba? Tidak ada? Sebenarnya mereka tuh bagus-bagus, sir. Tapi ya malu-malu. Kayaknya harus Malu-malu. dimotivate deh. Oke. Jangan malu-malu, guys. Malu nanti bisa ini apa? Bisa menghambat mungkin teman-teman dengan tidak malu. Mungkin rezekinya bisa terbuka ya, mungkin ya. Tapi ya tergantung sih. Ya malu apa dulu nih. Oke, nggak apa-apa lah ya, karena kita nggak banyak waktu juga. Mungkin Mr. Reski, mohon maaf sekali mungkin teman-teman, kita tidak bisa sampai ke practice selanjutnya, jadi kita akan wrap up aja. Nah, mungkin saya kasih lihat aja cue card yang mungkin kalian akan lihat nanti pas speaking part 2 itu seperti ini. Nih ya, describe a person you admire. Jadi topik utamanya adalah yang ini. Nah, terus ada 4 poin yang harus teman-teman ucapkan. 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa Mister yang ini nggak ada dikasih poinnya? Memang dari sananya seperti itu. Tapi selalu kita akan sebut ada 4 poin. Selalu seperti itu. Oke, nah ini yang susahnya adalah tadi teman-teman harus berbicara dalam 1 sampai 2 menit. Gitu. Kan lumayan tuh. Ngomong bahasanya 1 sampai 2 menit itu kayak lama. Sok aja cobain.
gitu ya. Oke, nah part ketiganya bakalan nyambung dengan part kedua. Tadi kan part kedua tentang someone you admire, berarti kan role model ya. Nah, pertanyaannya akan seputaran tentang itu, tapi dia lebih filosofis atau lebih nanyain opini gitu ya. Nih, contoh kayak gini. Why do people need role models? Do you see role models? Nah, kayak gini. Can ordinary people become role models? Atau kayak gitulah. Oke, nah ini yang teman-teman harus ingat. Yang pertama adalah IELTS speaking itu dia adalah communication test, not grammar test. So don't worry if you mess up with your grammar. Nggak masalah kalau teman-teman kacau grammarnya pada saat tes. Nggak masalah, jangan malu gitu ya. Sound real, not robotic. Terdengar eh, natural gitu ya. Jangan kayak ChatGPT. Tapi ChatGPT aja bagus loh ngomongnya ya. Kalau disuruh ngomong ya. Kecuali kalau yang dari Google tuh suka aneh kan ya. Nah, habis itu practice natural expressions daily. Teman-teman bisa praktek banyak banget zaman sekarang. Pakai ChatGPT aja kalau mau praktek yang pakai apa fitur yang suaranya kan bisa tuh. Nah, pakai aja itu. Atau kalau teman-teman punya apa teman bule itu lebih bagus. Atau punya teman yang jago bahasa Inggrisnya itu lebih bagus juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, habis itu confidence beats perfection. So do not seek perfection. Jangan cari kesempurnaan gitu ya. Karena susah teman-teman nyari sempurna. Bahkan saya pun masih ada beberapa grammar yang kadang salah gitu ya. Saya pun masih seperti itu gitu ya. Tapi ya mungkin karena saya praktisi, saya sering berbicara bahasa Inggris, mungkin eh, apa ya, frekuensi saya melakukan kesalahan mungkin sangat minim gitu ya. Tapi ya ada aja ngomong masuk salah gitu. Sekali dua kali mah ya gitu. Okay, so don't aim to sound perfect, but aim to sound real. So yeah, I think that is from me. Thank you everyone for having me. And if you have any questions, feel free to ask. Boleh kalau ada yang mau bertanya silahkan. Okay, thank you very much ya untuk Mr. Arif for the insightful and practical materials that been told. Oke, untuk teman-teman yang ingin punya pertanyaan, silahkan bisa disampaikan sekarang ya, karena memang kesempatannya kapan lagi gitu. Jadi bisa disampaikan sekarang dan juga teman-teman agak perlu malu untuk bertanya ya di sini. Silahkan untuk yang ingin bertanya. Atau teman-teman juga bisa chat ya di kolom chat untuk yang ingin punya pertanyaan, silahkan boleh gitu. Ini kebiasaannya malu berbicara, malu bertanya ini Mister Arif. Namanya. Oh ada tuh siapa? Oke silahkan. Dena Kamal. Oke. Oke boleh silahkan. Hmm, paling kan tadi tiga sesi ya, 3 part ya. Nah, Betul betul. untuk tesnya kan dilihat dari poin-poin itu. Untuk kita nih secara aksen ataupun apa ya, kalau kita dialek kali itu itu bebas apa gimana? Dan penting gak di penilaian? Oke. Oke, terima kasih Dena. Nah, untuk aksen gimana? Nah, kalau misalkan tadi kita lihat ada 4 kriteria ya yang dinilai, yaitu eh, apa tadi fluency, terus ada lexical resource atau vocab, terus ada grammar dan ada fluency lagi pronunciation. Nah, jadi di 4 ini pertanyaan tidak ada penilaian tentang aksen. Jadi teman-teman boleh menggunakan aksen manapun selama si pronunciation-nya bagus. Bukan bukan harus bagus ya, mungkin bisa dipahami gitu. Contohnya gini, bisa nggak saya ngomong kata perfection
pakai aksen Amerika, tapi pronunciation-nya salah. Sangat bisa sekali. Contoh, perfection. Bener salah? Salah. Harusnya kan perfection, perfection. Tapi kita bilangnya perfection. Nah, meskipun kita dialeknya itu pakai dialek Amerika, tapi pas kita ngomong itu pronunciation-nya salah. Nah, jadi itu yang bisa jadi penilaian gitu. Oke, jadi Dena mungkin nanti kalaupun ikutan tes, you don't have to be afraid of your accents. Ya, nggak usah takut sama aksennya ya, seperti itu. Oke, mungkin bisa menjawab. Oke, ini selanjutnya ada dari siapa ini? Agniawan. Which one is better between IELTS and the TOEFL test? Oke, it's a really good question. Sebetulnya lebih ke kita referensinya apa? Maksudnya gimana, Mister? Maksudnya gini, kalau teman-teman, saya tidak bisa bilang mana yang lebih baik ya. Kenapa? Karena TOEFL pun punya format yang sama kayak IELTS, di mana nama TOEFL-nya adalah TOEFL IBT, IBT. Nah, di IBT itu teman-teman akan dites speaking juga, cuman bedanya tidak ngomong sama orang. Nggak ada orang yang ngetesnya. Teman-teman cuma ngomong depan komputer dan direkam gitu. Itu yang TOEFL IBT. Tapi yang populer di kita kan TOEFL ITP, yang ITP, yang nggak ada tes speakingnya. Nah, tapi kalau kita mau membedakan, kalau mau membandingkan si TOEFL ITP, sorry, ya ITP dengan IELTS, mungkin akan lebih fair, kelihatan orang ini jago bahasa Inggrisnya atau enggak, itu di IELTS, karena ada skill speaking yang diujikan. Tapi kalau pembandingnya sama dengan TOEFL ITP, sorry IBT, mungkin itu sama aja menurut saya ya. Nah, bedanya apa, Mister? Biasanya kalau teman-teman mau ke negara Amerika, itu mereka lebih prefer ngambil TOEFL ketimbang IELTS gitu. Tapi kalau teman-teman kayak mau ke Australia, ke mana lagi? Ke Inggris gitu ya. Mereka lebih prefer teman-teman ikutan tes IELTS gitu. Kalaupun ada TOEFL, biasanya diminta yang IBT karena di IBT itu ada tes speakingnya. Begitu. Nah, semoga menjawab ya. Mister boleh Ah, nanya nggak satu? boleh, boleh, boleh. Langsung deh. Thank you very much for the opportunity. Ini kayaknya perlu sharing juga deh, Mister. Jadi kebanyakan kan dari teman-teman nih, sometimes they are good in writing, good in reading, good in listening, but they sometimes don't know how to speak gitu ya. Jadi mereka kadang kesulitan itu ya walaupun writing bisa-bisa lah dikit-dikit gitu kan. Listening kalau orang ngomong paham, kalau reading baca teks ya lumayan paham, tapi yang namanya speaking kok nggak bisa-bisa katanya gitu kan. Nah, bisa nggak Mister sharing kayak gimana sih caranya untuk kan kalau seandainya vocabulary bisa belajar sendiri, kalau grammar bisa diajarin gitu kan. Tapi untuk mencapai fluency itu kan agak sulit ya, Mister ya. Mencapai fluency itu kan kayak butuh pembiasaan dan sebagainya. Nah, biasanya kalau Mister untuk mencapai fluency supaya bisa menyusun kata ketika berbicara, walaupun kita punya banyak kosakata kan belum tentu kita tuh bisa menyusun menjadi sesuatu yang bermakna gitu kan. Nah, gimana sih cara latihannya gitu? Apa yang harus dilakukan mahasiswa supaya mereka tuh bisa ngomong ya walaupun basic lah gitu ya, basic English, English conversation for every day. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Thank you, sir. Oh, oke. Eh, tinggal ke barak militer tapi yang ada di Amerika ya. Bercanda, bercanda. Oke, ini mungkin saya akan jawab dengan pengalaman saya aja kali ya. Eh, pengalaman saya dan yang masih saya amalkan sampai saat ini, teman-teman. Em, Oke, gimana caranya kita untuk bisa mencapai tingkat fluency tertentu? Oke, kan dalam bahasa Inggris itu biasa kita dinilai kemampuan itu dari A1 ya, A1 sampai C2 gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa fluent? Nah, saya akan kasih tahu dulu tidak ada cara cepat ya. Tidak ada cara cepat.
pasti butuh proses. Semuanya butuh proses. Bahasa itu beda dengan science. Mungkin kalau science, teman-teman dikasih rumus, begitu ada soal, bisa langsung jadi, bisa langsung ngerti. Tapi kalau bahasa, teman-teman dikasih nih, tapi kan bahasa itu harus dipraktekin. Nah, itu bahasa tuh kayak gitu. Nah, jadi mau nggak mau yang pertama adalah we need to practice. Nah, terus gimana cara prakteknya? Yang saya lakukan adalah saya itu selalu mengikuti apa yang si native speakers itu ucapkan. Maksudnya gimana, Mister? Contoh, saya nonton eh, apa vlog atau saya dengerin podcast. Nah, memang capek. Kenapa capek? Karena kita bakalan contoh ya, nama tekniknya adalah shadowing. Kalau teman-teman mau cari di internet tuh banyak banget yang ngajarin gimana caranya shadowing gitu ya. Gampangnya mah gini lah, teman-teman pernah nggak waktu masih kecil itu main sama temennya, ngikutin apa yang temennya ucapin sampai temennya kesel, sampai temennya nangis? Pernah nggak? Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya ngikutin apa yang si bule di podcast ini ngomong, tapi nggak sampai si bulenya nangis ya, nggak ada bulenya juga gitu. Jadi si bule ngomong apa, terus saya coba ikutin. Si bule ngomong apa, saya coba ikutin. Kalau saya nggak ngerti, saya akan pause, saya akan balikin lagi tuh. Nah, tapi ini adalah cara yang ini pun nggak cepat, teman-teman. Nah, ini pun nggak cepat. Ya, kalau itu adalah cara saya membangun lingkungan bahasa Inggris untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya berbicara bahasa Inggris hanya ketika mengajar saja. Kalau sama teman-teman saya ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Sunda, sama sama bahkan sama sesama pengajar bahasa Inggris pun ya saya ngomongnya bahasa Sunda gitu, ngomongnya bahasa Indonesia, karena kan sok gue tuh ngomong ke bahasa Inggris dan teker gawe tak sok itu kan ya. Sunda jalanan. Nah gitu. Tapi ya kalau teman-teman mau cobain shadowing itu bisa, tapi tahapnya kecil-kecil aja dulu. Kecil-kecil tuh gimana? Coba aja tiru satu kata aja dulu, satu kata aja dulu. Contoh nih ya, ini kan kata practice, kita bilangnya practice. Nah, kalau kita masih bilang practice, oh berarti ada sesuatu yang salah nih dengan otot mulut saya. Ulang aja terus sampai kalian bisa bilang practice, practice, practice. Tapi ngulang-ngulangnya jangan kayak lagi wiridan. Practice, 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 practice. Enggak. Harus ngomong full, habis itu kasih jeda, ngomong lagi, kasih jeda. Contoh, practice, practice, practice. Jadi jangan practice, 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 practice. Jangan kayak gitu. Nah, itu salah satu hal yang sederhana mulai dari satu kata aja. Kalau kita masih bilangnya practice, oh ada sesuatu yang salah nih dengan cara saya mengucapkannya. Diasah terus sampai kita akhirnya bisa bilang practice. Nggak apa-apa capek juga. Karena saya tekankan sekali lagi, belajar bahasa itu nggak kayak kita dikasih rumus langsung jadi bisa, nggak. Tapi harus ada pembiasaan seperti itu. Gitu. Itu mungkin Mr. Reski ya. Ya, thank you, Mr. Arif. Oke. Ini Mungkin satu pertanyaan lagi kayaknya ya. Oh, boleh deh. Satu pertanyaan lagi dari Oh, dari siapa chat. ya? Oh, ini aja deh dari Muhammad Rais ya. Oke, karena ngechatnya duluan. Pak, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris? Sedangkan gaya bahasanya selalu campur dan gayanya juga lokal. Nah, mungkin ini yang tadi udah saya tekankan. Teman-teman nggak usah peduli dulu teman-teman tuh pakai aksen apa gitu ya. Jangan pedulikan dulu teman-teman pakai aksen apa. Kenapa? Karena aksen itu saya selalu bilang bonus. Kenapa bonus? Karena orang yang tinggal contoh nih, saya punya teman, dia tinggal di Australia, dia sudah tinggal di sana selama berapa tahun ya? Hampir 9 tahun, tapi ya ngomongnya belum kayak orang Australia, ngomong bahasa Inggrisnya. Mau ngomong bahasa Inggrisnya ya kayak orang kita aja gitu. Tapi dia nggak punya masalah di sana. Dia nggak punya
hidupnya dikucilkan, enggak. Bahkan dia bekerja di perusahaan tambang, teman-teman. Di mana di perusahaan, kalau di perusahaan tambang kan pasti eh, mayoritasnya adalah orang Australia asli tuh. Dia fine-fine aja, udah hampir 9 tahun dia nggak ada masalah gitu. Jadi so- aksen itu adalah bonus. Aksen adalah bonus. Orang yang udah lama tinggal di sebuah negara pun belum tentu aksennya bagus. Atau bahkan orang yang belum pernah ke luar negeri, aksennya bagus. Kenapa? Karena mungkin dia sering dengerin podcast, terus mungkin dia sering mengulang kayak tadi saya lakukan, kayak practice, practice. Nah, sampai akhirnya terasa sempurna gitu ya. Oh, saya udah bisa nih bilang kata practice nih, kayak gitu ya, teman-teman. Oke, jadi nggak apa-apa untuk saat ini. Ingat ya, untuk saat ini kalau teman-teman masih merasa seperti itu, it doesn't matter, nggak masalah gitu. Tapi again, you need to improve, try to improve. Sedikit demi sedikit, nggak boleh disekaligusin. Kalian akan merasa stres. Kalau merasa stres, belajar itu udah nggak menyenangkan gitu. Atau bahkan kalian meninggalkan bahasa Inggris gitu ya. Oke, mungkin itu ya, Mr. Reski dan Priskil, barangkali kita waktunya tidak banyak. Saya kembalikan ke teman-teman dari ITG. Oke, thank you. Sama kayak saya, Mister ya. Banyak orang Padang yang tinggal di Sunda ya. Anggernya aksen Sunda mah mau lengket gitu ya. Padang nate ayak ya nih, we Ayo gitunya. kene Padang. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Mr. Arif. Sebelum kita tutup sesi hari ini, saya mau kasih kesempatan dulu nih untuk Mr. Arif, kalau mungkin mau gitu sedikit mengenalkan mengenai Belfort English Institute. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang lagi cari tempat belajar bahasa Inggris atau mau serius persiapan ikut IELTS, you might find it helpful. Jadi silakan Mr. Arif kalau misalnya mau share sedikit tentang program-program di sana kayak gitu. Oh, oke. Sedikit aja lah ya, kasihan teman-teman di sini udah lama. Mungkin teman-teman boleh cek ke Instagramnya aja, namanya belfort.id. Di Belfort ini kita mungkin hampir sama lah ya dengan kursusan-kursusan lain. Kita ada kelas IELTS, kita ada kelas TOEFL, kita ada kelas General English gitu ya, atau English for Specific Purposes. Banyak banyak banget. Ada mau kelas ketengan. Ketengan itu apa maksudnya, Mister? Kayak teman-teman mau fokusnya belajar di writing aja bisa, mau fokusnya belajar di reading aja bisa gitu ya. Dan kami itu sudah berdiri sudah lama sebetulnya, dari tahun berapa ya, saya lupa lagi. 2018, 2017, saya lupa ya. Sampai saat ini, dan tenaga pengajar di Belfort itu mereka sudah Cambridge certified semua. Jadi mereka pegang sertifikat dari Cambridge semua gitu. Nah, mungkin itu yang bisa membedakan barangkali tenaga pengajar dari Belfort dan tenaga pengajar dari kursusan yang lain gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalaupun pengen belajar dengan kami di Belfort, insya Allah guru-gurunya sudah Cambridge certified gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu aja barangkali. Atau bolehlah kontak Mr. Reski aja gitu. Siap, siap. Oke, oke. Oke, thank you so much untuk Mr. Arif ya. Dari teman-teman, we've reached the end of the today's session. First of all, I'm gonna say thank you so much untuk Mr. Arif atas materi yang sudah disampaikan, yang super insightful dan practical banget ya. Banyak banget yang tadi sudah dijelasin sama beliau tentang struggle dalam speaking dan juga bakal kepake banget gitu untuk kita nanti yang mau persiapan untuk IELTS gitu. We really appreciate your time and your effort for being here today. Dan tentu saja untuk teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah stay sampai akhir. Dan thank you for Foto bareng dulu, foto bareng. your energy and participation. Sebelumnya kita dokumentasi dulu ya. Bisa teman-teman bisa on cam dulu dan pakai background yang sudah dikasih sebelumnya. Oke, wait. Ini dari Kila. Kila yang ininya. Atau saya? Bisa Bapak aja nggak apa, soalnya penuh ya. Oke. Oke. Kita mulai dari slide 1 ya. Ini berapa slide nih? Wih, ada 8 slide, Mister. Lah? Bentar.
Ini teh ada yang wait. Oke, saya mulai dari sini ya. Kita mulai dari slide satu. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Slide dua. Satu, dua, tiga. Oke, slide tiga ya, udah ya. Oke, slide empat. Satu, dua, tiga. Lima, enam. Oke, slide tujuh. Ingat banget, Mister. Slide 8. Oke, sip. Oke, sudah? Gila. Oke, sudah ya teman-teman. Terima kasih untuk partisipasinya. Dan jangan lupa untuk isi link absensi yang sudah saya kasih di kolom chat ya. Nanti Oh, itu jadi yang untuk link kehadiran teman-teman itu langsung nge-link ke sertifikat ya. Jadi silakan untuk isi emailnya nanti akan langsung diarahkan ke emailnya. Sertifikatnya langsung dikirim langsung ke email masing-masing. Jadi situ udah otomatis ada nama kalian dan juga udah ada tanda tangan dari saya di situ ya. Jadi bisa dimanfaatkan nanti untuk SKPI ya, pendamping ijazah. Nah, itu penting sekali gitu, teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak Mr. Arif atas waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan berkah, Mister. Jangan Amin, kapok-kapok. amin, amin. Ya, Jangan jangan kapok kapok-kapok ya. undang saya ya, teman-teman. Biasanya Oke. kalau sekali jadi pemateri udah mendarah daging, Mister. Jadi kayak pengen Wah, lagi gitunya. siap lah pokoknya mah. Kita di hati. Oke, thank you very much. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa kerjasama dengan Mr. Arif. Nanti mungkin topiknya apa lagi gitu ya, yang seru-seru yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih ya, Mister ya. Silakan Kila ditutup. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk semua pihak ITG, Mr. Reski, Priskil, dan teman-teman yang sudah gabung. Saya aturkan terima kasih. ya, teman-teman, mungkin segini aja ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat yang udah stay sampai akhir, kemudian udah eh, buat atensi semua dan juga partisipasinya. Semoga sesi kali ini bisa bermanfaat banget untuk kita semua dan bisa kepakai gitu ilmunya untuk jadi berkah seperti itu. Okay, that's all for me. Thank you for everyone for joining and see you in the next sharing and learning season. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mr. Arif, thank you ya. Ya, sama-sama Siap. Mr. Reski. Ya, sampai Yes. bertemu lah nanti saya main ke Garut lah. Oh iya, tuh Insyaallah. main ke Garut Ah, tuh. iya, iya. Dia main Waktu ke Garut Tara Ngabaran tuh. waktu itu saya main ke Garut, tapi di Garut saya nyampenya udah jam setengah 9. Ah, kayaknya Mr. Reski mau bisa ya mas setengah Oke, 8 mari harus nanti dicangcang mah harus ku istri. direncanakan ya. Main-main ke ITG atau main ke ITG. Insya Allah, insya Allah, Ya. insya Allah. Oke, Siap. saya izin Nuhun ya aja. pamit ya. Ya, Siap, siap, Kang. ya, Siap. hatur nuhun sadayana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.